Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang analisis dan desain jabatan. Sebelum masuk dalam pengertian, inilah nama kelompok kami. Apa yang dimaksud dengan analisis jabatan? Analisis jabatan atau job analysis adalah fungsi MSDM yang berusaha memotret masing-masing jabatan dalam organisasi agar diperoleh informasi mengenai aspek-aspek penting jabatan tersebut, seperti tujuan, tugas, dan tanggung jawab, kondisi kerja, kompetensi, dan sebagainya. Jabatan dan posisi. Suatu jabatan terdiri dari sekelompok tugas yang harus dilaksanakan agar organisasi dapat mencapai tujuannya. Suatu jabatan bisa hanya diduduki satu orang saja, seperti jabatan presiden dalam satu negara, atau bisa diduduki oleh banyak orang. Posisi. Posisi adalah kumpulan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh satu orang. Ada satu posisi untuk setiap orang dalam suatu organisasi. Apa hasil dari analisis jabatan? Pada intinya, ada 3 dokumen yang dihasilkan dari proses analisis jabatan, yaitu deskripsi jabatan, spesifikasi jabatan, dan standar kinerja jabatan. Namun ketiganya bisa digabung menjadi satu dan cakup disebut deskripsi jabatan atau job description. Deskripsi jabatan adalah dokumen yang memberikan informasi berkenaan dengan tugas-tugas, kewajiban-kewajiban, dan tanggung jawab suatu jabatan. Spesifikasi jabatan adalah kualifikasi minimum yang harus dimiliki oleh seseorang agar dapat menjalankan jabatan tertentu. Apa manfaat analisis jabatan? Manfaat analisis jabatan yaitu sebagai masukan penting bagi fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia lainnya seperti rekrutmen dan seleksi, penilaian kinerja, manajemen karir, kompensasi, dan sebagainya. Sebagai bagian penting dalam perancangan sistem organisasi secara keseluruhan, misalnya untuk pembagian departemen, aliran kerja, serta untuk mendesain ulang jabatan itu sendiri. Hubungan analisis jabatan dengan fungsi manajemen sumber daya manusia lainnya. Yang pertama, penyediaan staf. Proses staffing akan kacau jika rekruter tidak mengetahui syarat-syarat yang diperlukan untuk menjalankan berbagai jabatan. Kemudian yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Informasi deskripsi jabatan berguna untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Kemudian penilaian kinerja. Para karyawan harus dievaluasi berdasarkan seberapa baik menyelesaikan tugas yang ditetapkan dalam deskripsi jabatan mereka. Kemudian kompensasi, perlu diketahui nilai relatif jabatan tertentu bagi organisasi kompensasi finansial yang layak bisa ditetapkan untuk jabatan tersebut. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata. Sekian dan terima kasih.